Coba yang dari Palka nih sebenarnya kan tadi 20 orang ya. Ngapain aja sebenarnya di Palka nih? Iya. 20 plus 30 sebenarnya. Mampus 50 bikin partai ya. Wow. Benar bisa bikin partai Sebenarnya juga. ya. Iya. Jadi kita Bagi-bagi dividennya apa nggak jadi kecil nanti? tergantung semangatnya Iya ya. kan? Kalau semangatnya gede dividennya banyak Iya, ya. iya. Yang nyelan. Oh itu kita ada ini sih, mungkin yang paling nyeleneh kita tuh bikin battle opener. Jadi kan kalau di Bali itu emang terkenal banget oleh-oleh battle opener yang bentuknya Tit. ya kan? Titit, ya. Titit, ya. Itu kalau ke pasar oleh-oleh tuh banyak banget. Iya. Jadi kita bener Dari berbagai ukuran lagi. betul Iya. berbagai ukuran. Terus kita kayak mikir lucu kali bikin yang versi lebih simple dan nggak terlalu intimidatif gitu. Karena kalau yang di pasar tuh Maksudnya Kayak- tuh gini pemirsa, kalau lagi lebaran ada keluarga-keluarga datang tuh nggak terlalu ya kok gini tangannya kenapa ya? Wah aku pernah tuh Mentok mentok sementok-mentoknya, nggak tahu lagi mau sama ngapain. siapa? Maksudnya pemikirannya? Enggak, maksudnya pemikirannya. Tahu makanya aku tanya sama siapa kan gitu. Nah tapi itu benar-benar nggak Mentok ya? mentok Mentok sementok-mentoknya lagi ini nih. khusus untuk si Serayu ini mau aku bawa kemana dan aku harus berbuat apa lagi. Itu benar-benar blank seblank-blanknya. Nyelam. Oh malah diving, pemirsa nggak nyambung jawabannya ya. Nah gue tuh udah ngarepinnya jawabannya tadi itu adalah solutif. Tapi sebentar, tapi aku nyemplung Nyemplung nih ya. di bawah nemu Nemu. inspirasi. Oke, ketemu lagi di channel kesayangan kita Inside Sika dalam edisi Artis Street Talk. Kali ini kita mau bahas dengan topik di balik pintu studio. Nama saya Ruli Rumantra. Kita sudah kedatangan tamu dari sini dulu mungkin ya. Dari sini ada dari Palka, ada dari Megagapan. Yang ini paling jauh Bupati Morotai, namanya Indah Jayanti. Dengan brandnya Serayu. Ya nanti tenang, sabar ya. Bapak jangan banyak briefing, diem dulu ya bapaknya ya. Iya. Tenang Bapak, tenang. Ya jadi hari ini kan kita tadi topiknya adalah di balik pintu studio nih. Kita pengen ngobrol-ngobrol sama 3 manusia ini. Sebenarnya proses kreatif di balik brand mereka masing-masing ini gimana gitu. Tapi kan sebelum kita masuk ke topik, kenalan dulu. Coba mungkin dari Palka Kreatif dulu. Ini kenalin akunya apa Palkanya nih berarti? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Oke, halo, aku Pauline. Mm-mm. Sebenarnya kami dari Jogja. Mm-mm. Dari Jogja ya. Terus kami itu tuh ada gabungan dari beberapa orang. Kalau sekarang sekitar 20 orang. Plus punya banyak. Banyak banyak ya. banget, kita rame-rame. Kita bagi oke. peran gitu. Ini gue rasa sebenarnya dapur MBG. Gua rasa. Gak boleh tit. Jadi kita sebenarnya adalah penjilid buku sama pendaur ulang kertas gitu. Oke. Jadi ada hubungannya kan sama Pauline sama Palka nih, apa Pauline kakak gitu enggak ya? Kayaknya bisa jadi ide loh. Sebenarnya bisa Saya kan kalau ya. ditanyain, Jadi slogan loh itu. Pauline apa hubungannya sama Seperti Palka yang ya? tadi. Pauline Iya sama kan tadi sempat Palka ditanya ya. juga loh. Iya. Enggak sebenarnya. Jadi Palka itu artinya adalah lambung kapal. Oh, lambung Lambung kapal. kapal. Tuh. Sebagai- Sebagai pelaut, kamu tahu nggak Palka artinya itu? Gitu. Iya. Oke, ntar kita bahas lagi soal produknya apa, Palka tuh ngapain, ntar ya. Iya. Oke. Lanjut dulu ke kakak yang ini nih. Halo, saya Aldila. Saya dari Megagapan. Jadi Megagapan ini sebenarnya didirikan oleh saya sama suami saya, Krisna. Tapi beliau berhalangan hadir ya karena banyak acara. Suaminya tuh basis kalau nggak salah kan ya, terkenal. Iya ya. Iya kan. Band terkenal. Band terkenal. Adalah band di Bali Adalah band di gitu Bali lah ya. pokoknya. Adalah pokoknya. Ya, jadi ada jadwal latihan band kebetulan. Nggak bisa ya, Nggak kebetulan bisa, berhalangan. iya. Kalau Megagapan sendiri itu artinya membawa oleh-oleh dalam bahasa Bali. Jadi kalau misalnya kita pergi kemana, terus kita bawa sesuatu buat orang di rumah atau buat temen, itu bilangnya kita Megagapan gitu. Jadi karena itu produk kita itu lebih ke perintilan yang Oh, ada yang ini dulu. Oh, iya. baik-baik. Iya.
Sengaja kalau buat Ibu Bupati itu lebih Oh, lahir. jumbo ya, teh Iya, jumbo ya. emang beda banget. Oke, nanti kita akan lebih masuk Iya. ke soal produknya apa dan Benar. gagapannya apa ya. Iya. Yang ini dulu coba. Halo, nama saya Indah dari Oh, cantik Serayu. banget, cantik banget. dari Serayu Pot. Kebetulan Serayu Pot ini dibuat oleh bapak saya, Pak Wayan Cameng. Kemudian saya masuk dan take over. Jadi sejauh ini kita berdua running bersama sih. Saya dan bapak saya. Serayu itu artinya Kakak adik nggak dibagi ya? Berarti saham di keluarga tuh nggak ada berarti. Direbut Enggak. semua sama kamu Iya. gitu ya? karena cewek sendiri. Oh, Jadi iya. harus punya bekal yang paling banyak Oh, kan. gitu justru ya. Ya. Kurang lebih. Jadi nama Serayu itu diambil Berarti dari bekalnya banyak keluarganya ya, Dirjen Pajak. terus gimana? Jadi, tapi tenang aja saya taat pajak kok. Oke. Oh. Jadi nama Serayu sendiri itu diambil dari nama salah satu sungai di India. Nama sungainya itu Seraya yang artinya Oh. mengalir. Seraya. Iya. Kata bapak sih seperti Sebenarnya itu. kita beli Iya. cameng ya. Ya, sama Ya. Pak Cameng seperti Oke. itu. Coba saya pengen tahu dong kalau yang jauh-jauh dulu deh dari, kamu juga jauh sih dari Morotai, tapi yang Jogja dulu lah ya. Coba yang dari Palka nih sebenarnya kan tadi 20 orang ya. Ngapain aja sebenarnya di Palka nih? Iya. 20 plus 30 sebenarnya. Mampus 50 bikin Iya, partai 50. ya. Wow. Bener bisa bikin partai Sebenarnya ya. Iya, jadi kita Bagi-bagi dividennya apa nggak jadi kecil nanti? tergantung semangatnya Iya ya. kan? Kalau semangatnya gede, dividennya banyak Iya, ya. iya, iya. Kalau di kita namanya SHU, Oh. sisa hasil usaha. Oh, Oke. oke. Jadi kita Oke. bagi peran. Ada yang ngurusin produksi, di produksi itu juga dibagi-bagi. Ada yang jilid buku, kita jilidnya kan soalnya jahit, di binding jahit Manual. gitu. Bentar, tapi core bisnisnya sebenarnya apa berarti? Core bisnisnya sebenarnya bikin produk dari kertas daur ulang Oh, sih. kertas daur ulang. Iya, terus Ini ya pemirsa ya. Jadi bikin paper goods-nya, limbah paper goods-nya itu kami daur ulang. Jadi ada tim yang ngedaur ulang juga. Oh. Kita bagi peran, ada yang peran daur ulang, ada yang peran jilid buku, bikin buku, potong buku. Ada yang bikin ada yang ngejual karena kita juga di Jogja punya toko. Oke. Gitu. Ada yang suka gibah, bagian gibah di sosmed. Maksudnya ngelola marketingnya kayak Iya, gitu. iya. sih. Oke. Di Jogja di mana? Toko kami di Prawiro Taman. Oh, Jadi kalau pas ke Prawiro Jogja ke Taman. Prawiro main ya. Kampung bule. Tahu lah, tahu Kalau bisa. Prawiro Iya. Taman aja sih tahu. Iya, tokonya namanya Palka Art Craft Iya, di iya. Prawiro Oh, Taman. kan. Kalau studio kami dekat aja di Prawiro Taman di Kampung Minggiran. Tapi di Bali ada nih produknya kalau selain di Artistry? Ada ya? kita juga konsignment di beberapa tempat. Oh, nanti oke. bisa di komen-komen ya di mana aja kalau mau nyari produknya Palka kan. Kalau megagapan nih ngapain nih suami istri ini sebenarnya apa kurang uang belanja kerjaan di ya. rumah tangga atau gimana ya sampai harus kayak gini banget nyari Gimana duit? ya? Nggak boleh gitu. Jadi kan Enggak, saya mau mendalami. ya kan kalau uang bekalnya bisa lebih banyak. Ya kan kenapa seperti Indah kenapa iya enggak, kan, ya wow gila sekali. Ya sebenarnya karena kami bosan aja ya kerjaan full time kan sudah. Emang menjadi- apa kerjaan full Oh time-nya? kerjaan full time kami itu menjadi graphic designer dan ilustrator. Oh, dua-duanya ya, Dua-duanya, tapi suami saya juga musisi. musisi. Ya. Karena bosan dengan kerjaan corporate terus, ya udah akhirnya kita iseng aja sih bikin apa ya yang lucu-lucu gitu, yang kita bisa bebas berekspresi aja gitu. Jadi bikin yang lucu-lucunya tuh apa gitu misalnya? Jadi sesuai namanya tadi megagapan, kita bikin oleh-oleh dari Bali. Jadi perintilan-perintilan yang masih berhubungan dengan Bali gitu deh. Jadi kalau ada orang mau bawa sesuatu ini dari Bali, nggak cuma yang mainstream aja gitu, yang kayak ke toko oleh-oleh, terus beli ya biasalah. Ini lebih kayak original art oleh-oleh Bali lah ya. Iya yang gitu. bener-bener ilustrasinya juga original dari kami. Oke. Ya. Gitu. Oke, itu megagapan. Sekarang kita kembali nih ke Ibu Indah Jayanti. Kalau ngomong ini harus lebih pelan-pelan ngomong. Ibu Indah Jayanti ini jadi Serayu ini sebenarnya core bisnisnya apa? Dulu tuh apa? Dulu itu jualan pot. Jualan pot Jualan ya. pot. Ya, ya. Bapak beli dari orang kemudian dilukis. Oh, dilukis.
Oke. Jadi bukan pembuatnya. Bukan Oh My Love, Oh My Darling gitu bukan ya? Bukan scene film Ghostnya itu Bukan ya, belum. Waktu itu masih beli dari orang lain. Kemudian karena bapak dulu adalah pelukis, sampai sekarang sih pelukis. Cuman beda media aja. Dulu di kanvas, sekarang di terakota gitu aja sih. Itu dulu. Kemudian saya ambil alih. Karena saya merasa saya kekurangan uang. Oh, kasihan. Nanti di-insert musik-musik biola sedih gitu ya. Terus gimana? Awalnya itu saya kurang uang. Dalam artian kamu sarjana tapi kamu tidak punya pekerjaan tuh kayak. Oh iya, kok gini gitu. Kocol udah disekolahin. Percuma sarjana Percuma itu. sih tapi memang. kamu tidak menghasilkan uang. Gimana nih balik modalnya Betul. gitu. Jadi akhirnya mau Akhirnya nggak mau diambil alih. belajar urusan pertanahan. Oke. Basic saya sebenarnya adalah Maritim. sarjana komunikasi. Oke. Tapi sekarang ngurus pertanahan. Jadi tak olah, kemudian belajar dari cara bikin. Berapa satu are sekarang kalau tanah? Kiloan. Oh, kilo. Bukan beda. Lebih mahal itu Iya, kiloan. iya, Jadi iya. Betul saya juragan tanah, Tanah, betul ya, betul. Tapi kilo. Oh. Bukan are, Bukan hektar enggak ya. Perubahan lahan tuh kan enggak ya. Sangat tidak. Enggak lah, Jadi kan ya. kalau mau nanya berapa per kilo? Tahu. Oke. Mau tanah jenis apa itu Bisa. tahu. Oke. Bukan jalur hijau. Kembali ke inti pertanyaannya ya pemirsa. Jadi dia core bisnisnya sekarang apa? Jadi menjual workshop dan Workshopnya menjual tentunya produk. membuat ini ya, terakota. Membuat terakota, dari keramik, Oh, berarti sekarang selain terakota ada keramik. ada keramik juga. Oh, oke. Paling bungsu nih keramik ya. Iya, paling terakhir. Kan awalnya terakota. Terakota. Oh. Pertama dari jual barang, kemudian memproduksi sendiri. Awalnya produksi yang terakota, kemudian ke keramik. Oke. Gitu. Nah, ini kan kalau di Bali ini sebenarnya lumayan hidup ya industri kreatif. Biasanya kan tiap bisnis tuh kalau mau survive harus punya semacam ciri khas gitu ya. Ya mungkin sama kalau di Jogja juga mungkin seperti itu. Yeah. Mungkin sudah banyak juga yang membuat kertas daur ulang atau oleh-oleh khas atau keramik gitu. Nah sekarang kalau saya tanya misalnya ciri khasnya dari Megagapan deh dulu. Ciri khasnya Megagapan tuh produknya seperti apa? Bukan ke jenis produknya sih ya, tapi kalau Megagapan lebih ke style ilustrasi kami gitu. Yang tidak bisa didapat di tempat lain pemirsa, kan ya. tentunya. Ya. Oke. Kalau dari Palka? Apa tuh ciri khasnya apa tuh kan? Ciri khasnya apa? Nah, bisa dicek di Instagram kami. Pasti ada dong diinget gitu. Saya kalau mau bikin Megagapan apa nih? Agak nyeleneh sih, nyeleneh ya. Terbaru apa? Apa? Yang terakhir terbaru yang paling update yang nyeleneh itu apa? Yang nyeleneh. Oh itu kita ada ini sih, mungkin yang paling nyeleneh. Kita tuh bikin battle opener. Jadi kan kalau di Bali itu emang terkenal banget oleh-oleh battle opener yang bentuknya Apa? ya kan? Titit, ya. Titit, ya. Itu kalau ke pasar oleh-oleh tuh banyak banget. Iya. Jadi kita Iya. benar Dari berbagai ukuran lagi. betul Iya. berbagai ukuran. Terus kita kayak mikir lucu kali bikin yang versi lebih simple dan nggak terlalu intimidatif gitu. Karena kalau yang di pasar tuh Maksudnya Kayak- tuh gini pemirsa kalau lagi lebaran ada keluarga datang tuh nggak terlalu ya, kok gini tangannya kenapa ya? terlalu realistis Iya. gitu ya. Bentuknya tuh real banget. 3D Jadi kita bikin bener, kita bikin yang versi Takutnya kan salah fungsi ya. Betul. versi moodnya iya. gitu lah. Tapi Jadi emang pentungan. imut-imut sih gambarmu. Iya benar. Dan apalagi ya? Ya warna-warni sih kita kali ya. Ciri khasnya kayak fun gitu. Fun, Funky. funky, trendy gitu. Yoi. Kalau Palka Kalau pelayan ciri khas itu sebenarnya selain digerakkan oleh 50 orang itu menurut saya ada ciri khas sih sebenarnya. Banyak banget lagi. Iya banget. yang pasti kami itu memulai memang nggak dari ciri khasnya, tapi dari kita bisa ngapain. Dan akhirnya kami fokusnya di apa yang kami lakukan di studio Oke. gitu. Tentang bagaimana mengurangi sampah terus akhirnya bisa jadi produk lagi dan itu menjadi sirkular seperti itu dan terus itu kan kayak akhirnya jadi ke lifestyle ya. Iya. Terus bagaimana melakukan itu tapi nggak cuma sekedar gimmick jualan, tapi juga itu ngefek di kehidupan yang melakukannya. Itulah kenapa akhirnya kami jadi banyak karena
tujuan utamanya adalah untuk influencing ke sesama crafter gitu. Yang akhirnya bergabung tuh di Palka. Terus masalah ciri khasnya apa? Nah, itulah yang selalu kami cari dan kami perbaharui. Kalau yang akhir-akhir ini kami lagi coba mengembangkan pembuatan kertas daur ulang, tapi juga nge-explore berbagai bahan material alam, misalnya kayak kelopak bunga, serat-serat alam, dan bahkan kerjasama dengan beberapa crafter yang pakai serat alam. Serat alamnya tuh kan jadi sampah di mereka. Kita bikin kertas tuh kayak gitu, terus jadi buku gitu-gitu. Oke, berarti mungkin sebenarnya lebih ke value ya, Iya, value. lebih ke value bukan secara visualnya apa gitu ya. Gitu cerita. Kalau Ibu Iin, ciri khasnya apa nih kalau dari Serayu? Ciri khas Serayu itu Kan banyak ya sebenarnya yang bikin keramik zaman sekarang tuh lagi banyak-banyaknya gitu. Iya, tapi mungkin kalau misalnya ditanya pot-pot yang warna-warni kayaknya bisa dihitung pakai jari. Benar. Aku bisa katakan yang di Ubud untuk daerah Ubud ya. Kayaknya yang aku tidak berani mengklaim ini pertama ya, tapi setauku pertama kalinya di Serayu. Jadi pot itu nggak cuma berwarna polosan coklat tapi warna-warni. Nah, sejauh ini itu yang jadi karakter di Serayu selain figur Bapak gitu. Bahkan sampai tempatnya pun jadi ciri khas akhirnya kan si Serayu digantung-gantung. Pasti kalau pernah ke Ubud tuh, yang di sana. Iya, kan langsung tahu kan? Iya. Banyak yang foto. Sudah berapa ribu manusia foto-foto di situ kan ya. Nah, Sengkai. Nah, itu. Ini kan kayak megagapan ya. Tadi kan sempat dibilang bahwa dia tuh bikin ilustrasi dengan ciri khas sendiri gitu. Cuman kalau saya sempat tahu tuh salah satu produknya tuh kan dia bikin art print yang cukup nyeleneh kalau menurut saya tuh sebenarnya itu meme terkenal kan. Iya, meme terkenal cuman di lokalisasi menjadi Bali gitu ya. Sebenarnya kenapa sih awalnya inspirasinya mungkin pengen bikin kayak gitu? Apa emang suami Anda ajak lakuannya? Iya, ini kayak pertanyaannya gitu? lebih ke suami saya Sebenarnya ya. Karena suami saya tuh suka mengkonsumsi meme-meme itu kan. Tapi kan itu meme-memnya internasional. Jadi dia kepikiran kayak bikin yang versi Bali deh gitu. Terus dia ilustrasikan itu dengan style dia sendiri. Dan makanya kayak mungkin ada kayak 3 art print kami itu emang kayak hasil terjemahan dari meme-meme yang udah terkenal sebelumnya gitu, cuma versi Bali aja. Dan menghasilkan uang ternyata ternyata tidak menghasilkan ya? Uang, iya. Iya. Kalau dari yang lain ada yang mau nambahin nggak? Kayak kalian tuh sebenarnya setiap kali mau membuat sesuatu, ada nggak sih inspirasi khusus atau kayak kalau dari mereka gitu karena memang sehari-hari mengkonsumsi meme-meme lucu gitu ya. Kalau dari kalian tuh ada nggak yang jadi ini utama gitu? Oh, dari Palka sih kami lebih nge-explore tentang teknisnya, tentang kekriaannya sih. Jadi tentang paper making sama book binding itu kan jauh ya dari culture Indonesia ya. Bahkan ketika mau belajar, kita kan taunya sinar dunia ya dari dulu ya. Iya, benar. Apalagi membuat kertas. Iya, itu juga nggak ada di Indonesia bahkan referensinya. Berarti masih baru-baru kan ya. Kita ngastem alat akhirnya. Wih, sampai alatnya aja custom ya, lumayan repot. Karena nggak ada gitu. Terus kayak jemur. Nggak ada? Nggak ada. Setauku juga nggak ada. Makanya ada alat. Kalian punya alat? Kami ngastem. Tapi sebelum ngastem tentunya kan akhirnya ini metodenya tuh teknisnya prinsipnya kayak gini toh. Oh ya udah kita punya material apa? Kita bikin aja yang mendekati, yang penting fungsinya berhasil. Kayak misalnya alat jemur kertas. Itu kalau di Perancis itu pakai kayu di atas langit-langit gini, terus ada kaca bulat. Nah itu kami pakainya jepitan jemuran. Tapi di katrol pakai manik kayu yang bulat-bulat. Jadi akhirnya jadi kayak gitu. Ini menarik ya karena yang satu tuh kan inspirasinya datang dari visual yang dia konsumsi, sementara yang satu datangnya itu dari alat yang atau teknik. Iya, atau teknik luar. Iya kan gitu. Maka jadinya apa? Dan gitu kan. kemudian kami adaptasi dengan kondisi alam di sini. Paper making itu kan kebanyakan dari kalau yang berkembang secara industri itu kan kebanyakan dari Jepang, Cina yang punya 4 musim.
kelembapannya nggak begitu tinggi. Kalau di kita itu tinggi banget kelembapannya. Dan itu akhirnya kita nggak bisa ngejemur langsung di bawah matahari gitu loh. Soalnya biar nggak wrinkle. Ya udah kita manfaatin angin. Terus kalau pas cuaca dingin atau pas hujan tuh kan lembab banget. Terus gimana tuh akhirnya? Ya harus gimana tuh jadinya? Nah, akhirnya kami bikin sistem bangunan yang dia emang bisa dikontrol flow anginnya. Jadi pakai kisi-kisi jendela gitu-gitu. Gila ya, maksudnya siapa yang nyangka bikin kertas tuh sampai mikirin sebangunan-bangunannya gitu kan? Kebetulan aku arsitek sih. Ya udah kelar. Gitu deh. Repot ya ternyata ya. Repot emang. Dan kali kalau mau beli kertas-kertas daur ulang jangan pernah nawar pemirsa karena repot Itu serius loh, itu serius banget. Berabe kayak gini-gini tuh. Terus selain teknis, kami juga merespon tentang kondisi peristiwa chemical organiknya. Jadi kami berusaha untuk minim limbah juga. Karena dari limbah pembuatan kertas sebenarnya kan toksik ya. Dia akan membuat alam itu juga rusak. Nah, untuk menghindari itu, kami belajar untuk kayak memisahkan lignin atau serat itu nggak pakai zat kimia kayak soda api gitu. Tapi kami belajar ternyata bisa pakai hidroksida dengan sinar matahari dijemur gitu. Ini udah lebih ke teknis gitu. Teknis banget, iya. Berarti risetnya pun panjang sebenarnya. Nah, ngomongin riset sebenarnya aku juga pengen nanya sama Iin nih. Kamu tuh kan mungkin beda ya jenis riset kalau di Palka tuh lebih riset yang teknikal. Sementara kalau ini yang aku tahu kan Serayu ini sempat berubah dari bisnis konvensional zaman beli cameng sampai hingga hari ini yang jadinya online, jadinya ada workshop anak muda gitu. Kemarin setahu saya ada Bapak Kapolres juga ikutan, luar biasa pokoknya. Michael Jackson, Britney Spears, itu banyak sekali pokoknya. Nah itu tuh kebetulan itu temen kan ya. Kamu tuh gimana sih tuh melalui apa yang membuat kamu akhirnya menginspirasi merubah bisnis yang tadinya konvensional akhirnya jadi bisnis yang sangat menurutku sih sangat hype ya sekarang gitu Serayu. Apakah ada riset yang dilakukan tapi mungkin riset marketing atau? Iya sih kalau misalnya riset mungkin dari segi perbedaan zaman ya, maksudnya dulu waktu zamannya Bapak itu kan tidak seperti itu. Terus kalau yang zaman sekarang kan semuanya online. Terus juga ya kamu mau tidak mau kamu harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sekarang itu loh. Berarti inspirasinya uang sebenarnya ya. Salah satunya ya. Jadi kayak kalau misalnya Bapak tak suruh untuk melakukan metode itu kayaknya enggak semua gitu loh. Karena untuk megang HP aja masih bingung cara ngaktifin dan kan masih pakai Nokia terakhir kan ya. Setahu saya beli camung tuh kayak gitu. Jadi ya riset maksudnya lihat dari aku mengadaptasi dari berbagai macam bisnis yang metodenya mereka cocok di aku pakai gitu. Nah, tapi kalau dari produknya sendiri kan kalau dulu ya Bapak kan mungkin dulu ya bikin ngelukis saya terserah kan. Kalau ditanya inspirasinya apa? Inspirasinya Sang Hyang Widi ya kan. Betul. Langsung tas ke sini kan. Betul. Nah, sementara sekarang Indah Jayanti harus menghadapi mengambil keputusan kreatif misalnya ya membuat motif sapi gitu kan. Itu tuh ada nggak pemikiran di baliknya gitu? Atau kamu anaknya ya bodo amat? Pertama tidak ya. bodo amat. Ya. Tapi memang sering searching. Kayak misalnya ada beberapa yang agak nyeleneh atau yang lucu-lucu. Tak pikirin kayak kalau diaplikasikan ke media ini kira-kira bisa jadi apa ya? Gitu, lebih kayak gitu sih. Jadilah hasil-hasilnya seperti ini. Tanpa menghilangkan karakternya Serayu yang dia itu di mana-mana colorful gitu loh. Jadi ya udah tetap ada benang merahnya itu tetap ada gitu ya. Nah, ini kan mungkin aku masih lagi di ini ya. Pernah nggak mengalami sebenarnya tuh gue pengen bikin apa gitu, pengen bikin cangkir bentuknya A gitu, tapi kayaknya sih nggak laku, tapi sebenarnya itu kreativitas yang ingin aku ungkapkan gitu. Pernah nggak kayak gitu? Sering kan? Sering. Bertabrakan bisnis dan kreativitas tuh. Terus gimana tuh? Jadi kayak misalnya pasar mintanya A, sedangkan aku nggak banget lagi yang A ini. Iya kan? Sering banget. Mau nggak mau dong? Mau nggak mau, aku tetap produksi. Aku mengikuti apa yang diinginkan. Uang.
apa yang diinginkan oleh pasar, cuman apa yang ada di otakku tetap aku produksi. Tapi biasanya itu aku gunakan bukan untuk dijual belikan secara massal, enggak. Jadi kamu tetap ngasih ruang untuk ekspresi pribadi juga tetap ada di situ. Jadi kayak misalnya ada temanku ulang tahun, ya udah aku akan buatkan hal yang memang aku suka. Jadi bukan hal yang biasanya aku jual. Jadi mereka akan ketika mendapatkan itu, ya kamu tidak akan mendapatkan itu dimanapun, karena itu emang yang aku suka tapi tidak diokein oleh pasar gitu aja sih. Kalau Palka pernah nggak mengalami idealisme versus komersil? Sering banget Ya. Misalnya gimana selain misalnya? bikin kertas, sebenarnya selama 8 tahun aku bookmaker kan. Jadi penjilid buku tapi juga bisa bikin buku yang customize order gitu. Jadi semua ideal buku secara personal dari banyak customer itu pengen dibikinkan gitu. Nah, kalau buku sih sama ini nggak ada masalah. Aku selalu bisa membuatkan karena aku suka bookbinding. Tetapi di kertas, kami punya idealis kalau bisa semua teknisnya itu aman untuk lingkungan dan menggunakan keterampilan tangan supaya manusia yang membuat bukan mesin gitu. Nah, banyak B2B atau perusahaan yang pengen bisa memanfaatkan itu, tetapi nggak mau nerima sifat dari organik itu. Jadi pengennya warna merah tapi nyeter, maksudnya warna merah menyala, gonjreng. Terus kalau kena sinar matahari nggak apa-apa gitu. Maksudnya aku kan pakai pigmen alam. Nah pigmen alam kan kalau kena sinar matahari nggak bisa pudar. Nah itu konsumen sering nggak mau gitu. Terus aku bilang ya kalau misalnya nggak mau silahkan beli yang lain. Itu aku banget. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan lebih jauh, kita mau break dulu. Jangan lupa untuk subscribe, likes dan komen di channel Inside Sika. Follow juga jangan lupa. Terus jangan lupa kita juga acara ini terjadi karena ada Artistry tanggal 13 Mei sampai 13 Juni. Acaranya di Sika Gallery Ubud, ada Ego Shop juga. Kalau mau ngopi ada di kedai, kopi-kopinya enak. Gue paling ngopi gue. Tapi enak kok bener. Sama jangan lupa juga ada toko lain namanya Langit dan ada printmaking center namanya Devto. Oke, ketemu lagi habis break ya. Oke, balik lagi di Inside Sika edisi Artistry Talk di balik pintu studio. Tadi kan Artisan Talk, Tadi kan udah sempat ngobrol-ngobrol ya. Ini kan tiga-tiganya tuh bisa dibilang sebenarnya pelaku industri kreatif alias mungkin bisa dibilang artisan, mau dibilang artis gitu. Pernah nggak ngalamin yang namanya creativity block gitu? Pernah nggak satu minggu kayak 1 bulan kayak gitu itu tuh lagi nggak tahu nih gue harus bikin apaan, mentok gitu. Wah aku pernah tuh. Mentok?
mentok sementok-mentoknya, nggak tahu lagi mau Sama ngapain. siapa? Maksudnya pemikirannya? Enggak, maksudnya pemikirannya. Tahu makanya aku tanya sama siapa kan gitu. Nah tapi itu benar-benar nggak Mentok ya? mentok Mentok sementok-mentoknya lagi ini. nih. Khusus untuk si Serayu ini mau aku bawa kemana dan aku harus berbuat apa lagi. Itu benar-benar blank seblank-blanknya. Nyelam. Oh malah diving, pemirsa nggak nyambung jawabannya ya. Nah gue tuh udah ngarepinnya jawabannya tadi itu adalah solutif. Tapi sebentar, aku Nyemplung nih ya. di bawah nemu inspirasi, makanya aku bikin Ocean Series. Oh yang ada hiu. Betul. Iya, Jadi iya, aku iya. mengaplikasikan apa hewan-hewan yang aku temukan di dalam laut itu aku bikin. Gitu. Kontemplasinya jauh di palung lautan. Kayak gitu Iya, jadinya. repot. Orang mah cuma ke coffee shop, ini rewel. Gitu aja sebenarnya. Lautnya laut Morotai. Iya, lautnya juga nggak mau yang di Bali, nggak mau pemirsa. Dia maunya yang jauh gitu. Oh Nah, tapi gitu. serius, akhirnya aku mengeluarkan si Ocean Series. Yang Dan sempat beli finnya seharga Scoopy katanya pemirsa. Tuh coba pikir nyari inspirasi tuh segitunya. serius, Tapi nemu akhirnya. nemu akhirnya dapat info. Oke, setelah tak riset beberapa barang di Bali pun, terutama di Bali ya, aku tidak mungkin aku kurang jauh mainnya. Iya, iya. Cuman setauku belum ada yang memiliki produk seperti itu. Oh koleksi ocean itu ya. Jadi aku pun kayak bisa melihat, oh oke, ini sepertinya sebuah dalam artian diver atau orang-orang yang suka laut pasti akan beli. Oh berarti nyambung ke market. Iya. Jadi aku tahu bahwa oke, yang Ocean Series ini berarti marketnya adalah orang-orang ini. Walaupun mereka tidak suka segala macamnya pasti akan dibeli. Oke, kalau berarti mungkin bisa dibilang inspirasi itu bisa kalau buat kamu dari jalan-jalan tuh bisa banget ya. Berarti kalau ada yang suka mendaki juga kan kami bisa ya. Kan ada yang suka mendaki tuh bisa. Nanti bikin seri mendaki. Bisa. Tergantung lah ya pokoknya. Iya. Siapa tahu dapat inspirasi Karena kita dari nggak sana. pernah tahu. Iya, betul. Kalau Aku mau tanya Iya, dong iya. yang Ocean Series itu udah launching berarti ya? Udah Udah launching. oke, oke. Syukurnya sesuai dengan ekspektasiku. Jadi emang yang membeli itu memang benar-benar orang-orang yang penyelam. Jadi aku yang tahu. menyelami hati sudah ada juga belum ya? Oke. Gak apa-apa pemirsa nanti bisa di komen selami hati Iin gitu. Hashtag ya. hati-hati decompression. Kalau Aldila sendiri gimana nih? Kamu kan apalagi kamu graphic designer ya, pasti lebih sering lah kayak mengalami ini gitu. Ya tiap hari ngeliat layar berarti ya. Creativity block Benar. tuh kan. Ya kadang-kadang sudah pasti terjadi ya. Tapi ini kan masih project iseng-iseng. Mungkin tidak seperti Palka dan seperti Serayu yang adalah main bisnis kalian kan udah besar gitu. Jadi pressure-nya belum sebesar itu gitu. Jadi kayak nggak harus ada tuntutan bikin apa nih. Oh, Jadi sedatangnya wangsit aja, berarti. nggak terlalu ada tekanan ya. Aku bahkan Merdeka banget. aku pengen kayak gitu karena Iya. bapakku kayak gitu. Nggak bisa. Jadi, Nanti jatuh miskin Cai nanti kalau kayak gitu. Ya tapi ini kan beda soalnya kasusnya. Iya. Kan Kalau dia kan sebenarnya kerjaan utamanya lebih Iya. beda pemirsa ya. benar. Oh iya, main jobnya dia. Tapi kan kalau di kerjaan utamanya pun nih agak ini dikit ya. Kerjaan utama sebagai graphic designer masa nggak pernah sih ngalamin creativity block gitu? Pernah sih pasti tapi nggak lama-lama sih ya. Mungkin karena ya tuntutan juga kalau mau Iya, creativity capean. block sebulan gimana? Nggak makan, berarti nggak Mau makan. Ya kan Iya, nggak iya. bisa bayar cicilan ya. Jadi ya Pada akhirnya hadapi tuntutan. aja. Kalau kayak Pak Kak nih tadi kan dari tadi ngomonginnya kalau inspirasinya tuh berdasar dari teknik, dari value gitu. Pernah nggak ngalamin hal serupa atau malah ini tuh bukan sesuatu tantangan kalau yang buat jenis bisnis seperti Palka? Karena 20 dan 30 orang. 50. Idenya ada Iya. banyak banget. Iya, soalnya. idenya banyak banget. Jujur kalau creativity block kita enggak, karena kita gantian saling ngisi gitu kan. Kalau berantem gara-gara ide? Sering banget. Oh, malah ini kebalikan nih. Iya, benar. Nah, tapi justru yang bikin ngeblok adalah kepentingan cari duitnya. Artinya ketika akhirnya males nggak mau ngapa-ngapain untuk Palka itu justru karena kelelahan belajar manajemennya, belajar akuntansinya, itu tuh yang bikin akhirnya
aku sebenarnya tuh mau jadinya artisan aja, pengen kayak kamu yang kerja kalau pas ada cring gitu ya. Nah, Tapi bapakku banget butuh sih. cring juga. Iya benar. Kita lebih suka cering-cering yang ini Iya, sebetulnya. Nah, ternyata cring-cring itu ketika melakukan ekonomi kreatif sambil jadi artis, Susah itu kayak logika yang kayak minyak sama air ya sih. idealis Iya. dan isi perut gitu loh. Iya, dan cicilan Dan itu ya. yang bikin capek sebenarnya. Ya. Benar. Nah, itu sebenarnya nyambung ke pertanyaan berikutnya nih ya. Jadi kan biasanya orang-orang kreatif nih nggak punya atau nggak punya background bisnis yang formal sebenarnya kan ya. Benar. Terus kalian tuh gimana waktu awal-awal bisnis tuh modalnya apa gitu? Bikin-bikin aja bodoh nekat atau apa gitu? Thanks God-nya ya kemarin ini bukan karena dia temanku tapi aku lumayan dapat insight ketika ada acara belajar mandiri. Gila-gila banget. Oh kayak pernah denger ya? Pernah dengar. Pernah. Tapi serius denger. dia ngajarin Pernah. orang-orang bisnis maksudnya dari manajemennya banget. iya. Aku dikasih tahu caranya bikin costing yang ternyata aku baru tahu kok ternyata Pengen aku tahu rugi. banget aku juga kayak gitu. Melajah mandiri ya. Nanti aku coba cari-cari Dan juga. serius aku dapat Ya. cara ngatur. Oh oke, costing itu ternyata harus ada yang namanya apa namanya? Ini loh alatmu kalau misalnya rusak kamu tidak Nanti ngambil gimana duit dari gitu. mana. Iya, Nah iya, itu aku belajarnya dari sana. Dari melajah mandiri Semenjak saat ternyata. itu aku pelajari, aku aplikasikan ke asistenku. Bagus berarti programnya tuh ya sebenarnya. Bagus. Bagus loh. Sebenarnya Sebenarnya bagus loh. Cuman nggak ada lagi. Gak ada lagi sayang. Itu Kenapa ya? sayangnya. Iya. Coba nanti. Karena terkadang ilmu yang itu mungkin kita dapat ketika kita kuliah menjurus nih Di bisnis. di bisnis. Cuman untuk kayak contoh nih, aku tidak ada background bisnis, aku dapat beberapa hal pentingnya itu dari sana gitu. Jadi menurutku itu salah satu hal yang membantu aku sih kemarin. Tapi berarti lumayan. kalau jawaban sederhananya berarti nyari sendiri sebenarnya. Nyari sendiri Pada jatuhnya. akhirnya ya dapat Cuman sendiri aja gitu, untungnya bukan formal. Aku tidak kemana-mana, mereka datang. Oh gitu. iya. Siapa ya penasaran memang. Kalau kalian berdua gimana tuh? Yang ini kan graphic designer, yang ini jurusannya apa tadi? Apa, Arsitek. arsitek. Nggak ada hubungannya ya, nggak ada, banget. nggak ngerti HPP gitu kan nggak tahu dong ya. Aku juga belum banget. Iya. Jadi aku baru tahu kalau ternyata selama ini aku tidak Ternyata tidak untung. Ternyata mah rugi. Ternyata rugi. Setelah dikasih tahu rumusnya, oke, berarti sekian persen nih marginnya dan segala Kalau macam. kamu gimana caranya? Kalau aku jujur ngikutin insting awalnya karena ibuku pedagang. Oh, Jadi aku belajar dari ada lah pengalaman. ya. Tapi ternyata yang bikin bisa belajar justru malah mental tough-nya. Jadi rugi-rugi tetap jalan aja lagi gitu. Dan di situ akhirnya aku otodidak. Sama kayak kamu Mbak, aku juga belajar sendiri tapi aku nyari, aku nggak beruntung ya aku nyari. Thanks God. Tapi sebenarnya resource-nya banyak kok di Google, Coba dikasih tahu di ke pemirsa. YouTube, terus ikut bootcamp, gitu-gitu. Oh, sempat bahkan ya ikutan. Itu baru gitu. akhir-akhir ini karena Oke. udah gede kan, Iya, butuh butuh manage banget nih. banyak Butuh banget orang, ya. jadinya butuh banget. Tanggung Apalagi jawabnya. ngomongin akuntansi, Iya. itu sih. Kan nggak punya bekalnya soalnya dulu Iya. ya. Tapi kalau soal model, Palka sebenarnya nggak ada modal. Modelku adalah sampah kertas sisa skripsiku dulu. Oh, lucu juga ya. Modalku Iya. gengsi. Gitu. Kalau Aldila gimana? Punya nggak nyari-nyari sendiri kayak atau gimana sih ngatur di dalam? Tadi kan ngomong Di dalam kan rumah tangga. Iya, ini kan di balik pintu berarti sedapur-dapurnya kan. Jujur nggak ada juga sih, jadi juga masih harus belajar banyak. Ya, karena background bisnis juga Nggak punya ya. Tapi Walaupun keturunan sebenarnya harusnya bisa ya. Iya, benar Ya. sih. Kalau dari wajah harusnya Harusnya jago lah ya berdagang. harusnya udah punya Iya ruko ya. Iya, minimal jualan beras lah. Sama ini kayaknya keterampilan buat nahan diri juga. Jadi kalau di Palka kita baru tahun ke-8 itu mulai ambil dividen atau sisa hasil usaha itu. Jadi sebelumnya lebih ke kalau ada laba diputerin Puter lagi lagi, ya. buat beli belum bahan. dimakan gitu ya. Bahkan Iya, aku untuk dividen aja waktu itu aku nggak ngerti. Nggak Iya, ngerti, iya. ya. Aku sama sekali nggak itu ngerti. iya. Benar-benar zero banget. Benar-benar. Karena Dividen menurutku tuh ini aku tantangannya ya. Orang tuh pengen ikutan di industri kreatif,
biasanya tuh orang-orang kreatif bukan orang akuntansi kan biasanya tuh bukan. Dan ternyata teman-teman akuntan ketika aku libatin di proses kreatif yang kayak gini tuh mereka juga gagap sih sebenarnya, stuck juga nggak bisa menyesuaikan ilmunya ke praktek. Benar. Iya, dan malah mereka kebanyakan ngebroker tuh loh. Jadi kayak beli produk artisan dijual pakai harga lebih tinggi. Jadi malah kayak eksistensi kita direbutkan sama mereka itu kayak menyedihkan juga sih. Makanya kita harus belajar. Terus kayaknya mungkin nggak tahu ya, mungkin aku dan lingkunganku gitu. Kita tuh belum terlalu terbiasa bikin karya nih. Oke, kalau ngitung harga bahan mungkin mudah ya, kayak bikin kertas nih A4 harganya 10.000 gitu. Tapi kan ada ide di balik itu tuh menghargai pikiran tuh kita mungkin nggak biasa gitu ya. Susah banget sih. Tapi kalau kamu gimana tuh akhirnya nentuin harga tuh sampai akhirnya aku nggak tahu ya, bikin cangkir tuh misalnya 100 gram tanah gitu kan. Terus sampai jadi harga jual tuh kamu menghargai idemu tuh gimana? Atau tergantung lagi pengen beli apa gitu. Enggak sih, aku justru lebih ke kalau misalnya dilihat dari tingkat kesulitan sih sebenarnya. Kayak misalnya contoh dari yang Ocean Series kemarin, aku merasa tingkat kesulitannya lumayan karena di Serayu pun aku kayaknya lumayan idealis dalam artian produkku tidak ada yang menggunakan cetakan, semuanya handmade. Pokoknya semuanya kerjaan manusia, cetakan juga kerjaan manusia, tapi maksudnya tidak seinstan itu gitu loh. Jadi kecepatannya juga beda ya. Jadi bukan cetakan pabrikan gitu loh. Jadi ketika mau bikin satu ya pasti tidak akan sama dengan barang satunya walaupun mereka satu jenis. Kayak misalnya contoh deh Ocean Series itu. Jadi ya aku memikirkan ketika aku turun pun capek kok itu. Jadi harganya dari effort gitu ya. Effortnya juga lumayan kok itu. Jadi tidak seperti harga cangkir biasa yang ketika aku duduk hadiah rinso, kelar gitu, enggak. Jadi aku ngeliat kayak nggak boleh ya. Boleh sih. Yang harus disebut itu adalah santai. Santai. Kayak gitu. Jadi menghargainya lebih ke effortnya aja. Effort sampai kamu bisa dapat ide itu bagaimana. Makanya yang Ocean Series mungkin agak sedikit pricey tapi ya aku bikin ya pricey orang nyari inspirasinya aja di dasar samudra ya tapi pemirsa. Limited gitu loh. Harusnya itu dihitung juga gak sih? Iya harusnya tuh enggak sih, itu asisprinya nanti marah kalau dihitung biaya perjalanan soalnya udah gak wajar. Kalau Palka ada gak kayak apa tips atau gimana sih nentuin harga jual? Yang pertama HPP ya, bahan jasa kita juga harusnya dihitung di HPP dasar itu. Kemudian biaya operasional kayak marketing, sales itu keluar dari HPP, jadi itu udah overheadnya. Ya, gitu. Terus sama ini apa? Kita harus memperkirakan value kita tuh akan jadi tren di future tuh kayak apa. Itu bagus tuh. Karena sebenarnya itu bahwa adalah tren tuh punya value. Iya, dan cara ngukur untuk memprediksi ini ke depannya bisa jadi lebih dari sekian kali lipat dari harga sekarang. Benar. Dan itu sekalian aja kita tembak harga setinggi-tingginya. Karena pasti nanti berkembang kan kondisi global ini. Jangan sampai kita bingung ini harus naik nih harganya, tapi jangan-jangan dengan kita majang harga segitu di awal itu kita udah jadi trendsetter juga. Karena lebih susah naikin harga. Iya, benar. Tapi kita harus kuat di value-nya sama bikin akar. Nah ini sebelum kita closing ya, aku mau nanya nih, karena topiknya adalah di balik pintu. Ini pertanyaan terakhir. Suka duka sepanjang kalian menjalani industri kreatif atau menjadi artisan. Aldila mungkin bungsu sih, tapi siapa tahu sudah ada suka dukanya. Lebih banyak sukanya sih. Dukanya ketika harus mikirin kayak ya seperti itu tadi ya, mikirin kayak harga, hal-hal yang nggak kreatif sama sekali gitu, bikin ini apa namanya ngelis produk, pembukuan ya kan? gitu ya. Ya itu males sih, inventory. Ya. Terus kalau mau bilang apa namanya connecting dengan vendor sebenarnya sih menyenangkan juga sih kadang, tapi kalau ketika ketemu vendor yang kayak agak nggak responnya lambat, yang agak mengesalkan, janji-janji tukang jahit gitu kan. Bener.
Paling itu aja sih. Iya. Kalau kalian berdua pernah nggak punya suka duka yang berkesan banget gitu selama menjalani kehidupan yang fana ini? Ya itu sih kalau misalnya udah idealis Ditipu kepentok. apa gitu. Kepentok sama isi perut aja sih sebenarnya. Oh, tetap ya, realistisnya tetap itu ya. Kayak aku sebenarnya nggak suka, nggak pengen bikin barang ini tapi dia mintanya ini Tapi ya bisnis lumayan ya udah. Iya, Mau itu gimana sih kayak lagi? ya udahlah. Jadi Ya. kayak setengah hati tapi mau tidak mau kita dipaksa untuk profesional di sana. Harus tetap maksimal kan Harus hasilnya, tetap kan orang nggak maksimal. peduli dong. Iya. Sama Gitu. sih, jadi bahkan ketika udah sibuk mikirin kegiatan kreatif ini dengan bisnis ini, itu jadi kayak lupa sama diri sendiri, itu yang paling sebenarnya nggak kita pengen ya. Padahal dulu waktu pengen mulai itu pengen keluar dari korporat, pengen deket sama kreativitas dan hidup diri sendiri. Tapi ternyata setelah ini dikelola dengan lupa kreatif dan diri sendiri itu, ya sempat waktu itu aku depresi, terus aku kehilangan waktu sama anakku, kayak gitu yang sulit sih. Oke. Nah terus gimana nih? Ini ikutan terutama ya jauh-jauh ikutan artistry di Ubud gitu. Seneng nggak? Seneng, aku kenal banyak teman. Oke. Bedanya apa sih ikutan artistry sama ikutan permarketan lainnya gitu? Kalau menurut kami di Palka, di sini itu memang ada ruang untuk sisi artis atau artisannya kami lah. Bukan dianggap sebagai tukang. Vendor gitu ya. Bukan sebagai vendor atau tukang. Tapi justru kami diberi ruang untuk menceritakan value-nya, prosesnya. Yang adalah mungkin menjawab pertanyaan yang sebelumnya ya. Yang tadi kan sempat nggak punya ruang untuk ekspresi pribadi Dan di artistry. makasih ya artistry. Makasih artistry. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin ikutan artistry. Makasih sudah mengundang Megagapan sebagai vendor paling bungsu. Terima kasih sudah menampung barang-barang kami yang bisa digunakan untuk restorasi. Karena rencananya memang buat restorasi sih hasil penjualan. Mantap sekali. Restorasi koral. Oh ya? Oh ini perlu dibilangin nih. Jadi yang barang-barang serayu di artistry ini 100% 100%? penjualannya untuk biaya program restorasi koral di mana? di Maluku Utara. Wah luar biasa sekali, memang Ibu Bupati ini luar biasa. Harusnya ditulis ya di situ. Iya loh, udah ada. Oh, kita yang nggak baca. Nggak baca aja, literasi rendah. Literasi berarti. rendah. Gimana sih? Oke lah, kalau gitu kayaknya edisi yang kali ini segitu dulu. Sekali lagi mau ngingetin bahwa acara artistry ini masih ada dari tanggal kemarin 13 Mei sampai 13 Juni alias 1 bulan masih bisa didatengin. Bisa juga tetap datang ke Sika Gallery yang di bagian belakang masih boleh kan ya? Bisa. Terus ada 2 toko lainnya, ada Ego Shop sama ada Langit. Kalau habis capek lihat-lihat mau ngopi di kedai bisa, atau lihat ke print center di Devto. Ketemu sama Om Devi di sana. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow channel YouTube, Instagram, pokoknya apa aja yang ada Sika dan artisnya di follow, di komen, di subscribe. Jangan lupa komen hashtag Selami Hati Indah Jaya. Oke segitu dulu, terima kasih. Terima kasih.